Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 44 yang ada dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan malam ini tema yang akan kita bahas adalah macam-macam kezaliman. Apa? Macam-macam kezaliman. Hadis tersebut adalah berbunyi wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan mengakibatkan kegelapan yang berlipat-lipat bagi pelakunya nanti di hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara garis besar, kezaliman itu terbagi menjadi 3. Berapa? 3 macam. Yang pertama adalah kezaliman antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Kezaliman antara manusia dengan Allah. Yang kedua, kezaliman antara manusia dengan makhluknya Allah. Dengan makhluknya Allah. Dan yang ketiga adalah kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Kita ulangi. Apa yang pertama? Kezaliman antara manusia dengan Allah. Yang kedua, kezaliman antara manusia dengan makhluk Allah. Yang ketiga, kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kezaliman antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kezaliman jenis pertama ini bertingkat-tingkat, berlevel-level. Dan yang paling berat, yang paling parah adalah kesyirikan. Apa? Kesyirikan. Kekufuran dan kemunafikan. Kesyirikan, terus apa tadi? Kekufuran dan kemunafikan. Kita sering mendengar nasihatnya Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Yang Allah ceritakan dalam surat Luqman ayat ke-13. Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Luqman itu adalah orang yang sangat bijaksana. Bukan nabi, bukan rasul, tapi punya gelar Al-Hakim. Makanya biasanya kalau kita sebut namanya, kelanjutannya apa? Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu bukan nama. Al-Hakim itu julukan. Luqman si bijaksana. Karena saking apa? Bijaksananya. Dan buku-buku sejarah mencatat beliau itu orang yang penampilan fisiknya tidak mengagumkan orang lain. Karena kulitnya sangat hitam sekali. Tapi namanya diabadikan di mana? Al-Quran. Luqman Al-Hakim. Di antara pesan yang beliau sampaikan kepada anaknya adalah wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Jangan. Berarti boleh atau tidak bapak mengatakan kepada anaknya jangan? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Sebagian ilmu parenting dari barat mengatakan enggak boleh apa? Ngomong jangan. Jangan apa disir, jangan kangkung apa jangan. Jangan. Larangan, enggak boleh. Boleh. Allah mengabadikan kata jangan dalam Al-Quran. Kok enggak boleh gimana sih? Yang enggak boleh itu berlebihan. Jangan berlebihan, harus proporsional antara ajakan dengan larangan. Kalau jangan itu maksudnya apa? Larangan. Jadi jangan larangan terus. Harus ada ajakannya, motivasinya, dan ajakan dan motivasi itu harusnya lebih dominan. Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Gimana nggak boleh? Wong Allah sendiri pakai, wong nggak boleh gimana sih? Ya. Yang tidak boleh itu terlalu dominan. Apa peruli. Gitu. Karena memang kalau apa-apa tidak boleh, padahal sebenarnya boleh, itu bisa membunuh kreativitas anak. Itu betul. Kalau berlebihan. Tapi kalau nggak berlebihan nggak masalah. Apa kata Luqman? La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Terus setelah itu Luqman menyebutkan alasan. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Berarti syirik itu termasuk apa? Kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar.
Berarti orang musyrik itu adalah zalim. Zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di mana zalimnya syirik, Ustaz? Di mana zalimnya syirik? Zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Loh, syirik itu di mana zalimnya? Saya tanya. Ibadah itu seharusnya dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah. Kok dipersembahkan kepada selain Allah? Itu bukan pada tempatnya. Bisa dipahami nggih? Di mana zalimnya syirik? Syirik itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan ibadah itu harusnya dipersembahkan kepada Allah. Berarti ibadah itu diletakkan bukan pada tempatnya. Kemudian kezaliman yang lainnya adalah sekutu yang disembah itu selain Allah tadi sudah ngasih apa? Sudah ngasih apa? Patung, apalagi pohon beringin sing biasa disajeni saben malam. Apa ngerti? Malah dia masa sakliwon. Ya. Nyi Roro Kidul yang setiap awal Muharram, ya, awal tanggal 1 Suro dilarungi. Kuburan yang dikultuskan, bukan diziarahi bagus, dikultuskan. Jimat yang rutin di jamas. Saya tanya, sekutu-sekutu ini yang disembah ini selain Allah sudah ngasih apa? Rabbul Alamin yang sudah ngasih kita segalanya, kenapa ditinggalkan? Kenapa malah nyembah sesuatu yang tidak ngasih apa-apa? Itu zalim. Jenengan punya anak asuh. Punya apa? Anak asuh. Dibiayai, disekolahkan, dicarikan pekerjaan, dicarikan istri, begitu nikah dikasih modal, dikasih rumah, dikasih pekerjaan. Terakhir matur nuwune mengwong liya. Berterima kasihnya kepada orang lain. Jengkel ora? Jengkel ora? Apa nanti anak asuh? Jengkel. Oh, orang lain gak ngasih apa-apa kok, malah terima kasih kepada orang lain. Secara etika harusnya terima kasihnya kepada orang tua asuh yang sudah memberikan pelayanan, memberikan modal, memberikan biaya. Sapi itu sudah ngasih apa? Kok disembah? Bukan hanya sapi. Tikus. Jadi ada kuil tikus. Dewa tikus. Bayangkan. Ribuan tikus di kuil itu gak ada yang berani untuk jangankan membunuh, nyelentik berawan. Bahkan kalau ada tikus mati di situ gak ada yang berani mindahkan. Kayak ngapa jajal golek mambune. Tikus itu sudah ngasih apa kepada kita? Kok disembah? Maka Ibnu Mas'ud, siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasul, ayyu dzambi a'zamu indallah. Wahai Rasul, dosa apa sih
yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi SAW menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau mensekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal Allah yang menciptakanmu. Kasih garis bawah di sini. Kok bisa-bisanya kita menyembah selain Allah sedangkan Allah yang membuat kita ada di muka bumi ini, yang ngasih kita makan, yang kasih kita minum, yang kita kasih nafas, yang kasih kita nafas, yang kasih kita hidayah. Semuanya yang ngasih Allah, ke ujuk-ujuk nyembah Nyi Roro Kidul gimana? Dan kemarin sudah kita bahas kezaliman level ini, kalau orang yang melakukannya mati dan tidak sempat tobat, maka di hari kiamat nanti gak ada yang akan mau bantu dia. Gak ada yang bisa memberi syafaat kepada orang tersebut. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kalau masih ingat, surat apa Jajal? Yang bisa dapat hadiah. Oleh milih buku atau baju? Hah? Al-Hajj 71, bagus. Kemarin udah dapat belum? Belum, silakan. Oh, mau milih mana? Boleh milih, Ding. Baju apa buku? Baju, enggak apa-apa. Al-Hajj ayat berapa? 71. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan orang-orang zalim itu enggak ada yang menolongnya. Orang-orang zalim itu berarti yang menyembah selain Allah. Enggak ada yang mau menolong dia nanti di hari kiamat. Termasuk syafaat gak berlaku buat orang itu. Di dalam ayat lain surat Ghafir ayat 18, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang zalim itu kerabatnya pun tidak bisa bantu dia. Termasuk orang yang akan memberikan syafaat tidak akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Medeni mboten? Medeni. Syirik itu medeni. Mengerikan syirik itu. Dan sayangnya banyak orang yang belum mengerti betapa mengerikannya syirik itu. Jadi kalau ada pengajian bahas syirik itu jangan alergi. Syirik boy. Orang materi liane anak, cuman pas lagi bahas apa? Syirik. Jangan alergi. Ketika syirik itu dikupas, contoh-contohnya dipaparkan, dalilnya jelas, pemaparannya ilmiah, jangan alergi. Malah ada yang lebih parah, ustadznya dipersekusi. Gara-gara bahas apa? Syirik. Pengajiannya dibubarkan. Masjidnya ditutup. La ilaha illallah. Zalim. Pengajian dibubarkan, dihalang-halangi, masjid ditutup, IMB-nya dicabut, dipersusah. Itu kezaliman. Kata siapa Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ustaz Allah berfirman? Dalam Al-Qur'an. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 114. Surat apa? Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman man'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuh. Adakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang menghalang-halangi masjid
untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Go ngaji, go zikir, go salat, wasa'a fi kharabiha, dan orang itu berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Menghancurkan bangunannya, menghancurkan kegiatannya, termasuk itu menghancurkan. Masjid yang awalnya ramai dengan pengajian, dihalang-halangi, akhirnya jadi apa? Sepi. Siapa sing seneng? Masjid sepi, siapa sing seneng? Ya wong sing ora bener sing seneng. Wong ada masjid ramai pengajian kok. Akhirnya jadinya sepi. Zalim itu. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun. Di dunia para pelaku tersebut akan mendapatkan kehinaan di dunia. Orang yang menghalang-halangi pengajian di dunianya akan dihinakan sama Allah Azza wa Jalla. Wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan yang berat. Hati-hati. Hati-hati. Ini adalah yang pertama. Kedzaliman antara sinten? Manusia dengan Allah. Yang kedua, apa tadi? Kezaliman antara manusia dengan makhluknya Allah. Nah, makhluknya Allah kan banyak. Siapa? Manusia, apalagi? Tumbuhan, terus hewan, terus malaikat, jin, ya. Makhluknya Allah, nggak boleh berbuat zalim. Walaupun kepada orang kafir nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh. Kepada musuh zalim aja nggak boleh, apalagi kepada teman. Ya. Kepada lawan saja nggak boleh zalim, apalagi kepada kawan. Dan kezaliman kepada sesama ini, kepada sesama manusia ini, itu adalah salah satu dosa yang pasti pelakunya akan mendapatkan balasan. Yang pasti pelakunya akan mendapatkan apa? Balasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu tsalatsah." Kezaliman itu ada 3 bentuk. Zulmun la yatrukuhullah. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan dibiarkan sama Allah. Pasti mendapatkan apa? Balasan. Wa zulmun yughfar. Dan kezaliman yang mungkin bisa diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Yang kedua, wa zulmun la yughfar, dan kezaliman yang tidak akan diampuni. Apa yang pertama? Kezaliman yang pasti dibalas. Yang kedua, kezaliman yang mungkin diampuni. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan diampuni. Yang tidak akan diampuni tadi syirik. Yang mungkin diampuni dosa yang levelnya di bawah syirik. Nah, yang pasti dibalas yang mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal ladzi la yutraq faqassullahi ba'dhuhum min ba'd. Adapun kezaliman yang pasti akan dibalas pelakunya adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnad beliau dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kezaliman antar sesama.
Masih ingat kan pada pertemuan yang lalu orang yang bangkrut gak akan dibiarkan sama Allah karena itu haknya manusia. Kalau dosa yang lainnya yang hubungannya antara hamba dengan Allah dan itu di bawah syirik, Allah kan Maha Pengampun. Kalau manusia susah memaafkan. Betul. Coba lihat ada sebagian orang. 7 turunan. Na'udzubillah min dzalik. Nganti mati ketemu engko nang akhirat. La haula wala quwwata. Emang manusia seperti itu. Manusia memang karakternya susah. Makanya ngeri kalau sudah hubungannya dengan sesama manusia itu mengerikan. Contohnya apa Ustaz? Kezaliman kepada sesama manusia. Secara garis besar, kezaliman kepada sesama manusia itu bisa dengan perkataan, bisa dengan apa? Perbuatan. Kita kasih contoh masing-masing. Kezaliman kepada sesama manusia dengan perkataan. Contohnya adalah menyakiti orang tua dengan kata-kata. Apa? Menyakiti orang tua dengan kata-kata. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23? Surat apa? Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Andaikan orang tuamu, salah satunya atau dua-duanya sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uff. Jangan kalian ucapkan kepada orang tua kalian uff. Apa? Uff. Uff itu adalah kata-kata menyakitkan yang paling ringan. Apa sih uff? Deyan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? KBBI sih cek siapa? Ketidakterimaan, ketidaksukaan, ya. Itu adalah lafaz untuk menggambarkan ketidakterimaan, ketidaksukaan, kejengkelan anak kepada siapa? Orang tua. Allah di dalam ayat ini mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibar. Kalau sudah tua. Alhamdulillah Ustaz, wong tuaku urung tua. Boleh? Gak boleh. Allah katakan kalau tua kan? Berarti kalau belum tua? Papa apa orang papa? Papa? Kenapa? Kenapa Allah sebutkan tua? Karena orang tua yang sudah lanjut usia itu lebih sensitif. Lebih apa? Sensitif. Jadi siapa? Urung tahu tua sih. Orang yang sudah tua itu sensitif, gampang banget kecentrok. Kecentrok siapa? Baper. Tersinggung. Gitu loh dijunjungaken. Nggih. Susah ngocek. Nggih baik. Itu sangat menyakitkan. Cuma apa? Itu menyakitkan. Mungkin yang belum pernah jadi orang tua enggak sadar. Aku wis jadi wong tua, walaupun urung patiya tua. Itu menyakitkan sekali.
Kalau sampai orang tua nangis, dosa besar. Dosa besar. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Buka'ul walidain minal uquqi wal kabair. Nangisnya orang tua gara-gara polahnya anak itu termasuk bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Nangisnya orang tua gara-gara polahnya anak itu termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Kok sampai orang tua nangis gara-gara pola anaknya? Ucapannya, perilakunya, tutur katanya, sikapnya. Kemudian orang tua sedih. Maka anak itu telah terjerumus kepada kedurhakaan. Ngeri. Dan kedurhakaan kepada orang tua itu hukumannya di dunia dan di akhirat. Gak cuma di akhirat, di dunia. Apa kata Nabi SAW? Ma min dzambin ahra an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata ma'a ma yu'akhiru lahu fil akhirati min baghyin aw qati'ati rahimin. Dosa yang pasti pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat adalah kezaliman dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kezaliman dan memutus silaturahim. Mana Ustaz durhaka kepada orang tua? Enggak disebutkan. Memutus silaturahim. Silaturahim yang paling wajib nomor 1 adalah silaturahim kepada orang tua. Jadi nek dengar kata silaturahim gue mikirnya budene Pak Dene nang Aceh, nang Papua, lu nang omah lho silaturahim. Siapa? Ramane karo biyunge. Itu nomor 1 itu silaturahim. Dan itu wajib fardu ain. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa sunnah. Pak De Bude, Pak Lek Bule. Ya, mbah satu buyut. Tapi kalau orang tua, bapak dan ibu kita, itu nomor 1 wajib untuk kita silaturahimi. Maka yang masih hidup orang tuanya dan pernah membuat mereka menangis, minta maaf cepat. Kalau enggak nanti akan dihukum sama Allah. Dan hukuman sama Allah Azza wa Jalla itu bisa bermacam-macam. Musibah yang datang bertubi-tubi, usaha yang enggak pernah berhasil. Anak sing angel diatur sebagai balasan karena dia menyakiti orang tuanya. Gantian anak dia yang menyakiti dia. Ya. Ini contoh kezaliman dengan apa? Kata-kata, perkataan. Terus apa tadi? Kezaliman dengan perbuatan. Apa contohnya Ustaz? Mendolimi istri. Mendolimi anak dengan tidak memberikan nafkah kepada mereka, atau memberikan nafkah tapi tidak halal. Tidak memberikan nafkah atau memberi nafkah yang tidak halal alias haram, atau tidak mendidik mereka dengan baik. Bojone ora salat jor. Istri enggak salat dibiarin. Anak buka aurat dibiarin. Anak menghabiskan waktu dengan main gadget dibiarin. Ngomong kasar dibiarin. Itu adalah bentuk kezaliman yang akan dituntut nanti di hari kiamat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Ma min abdin
Yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Orang yang dikasih amanat oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang dikasih amanat sama Allah untuk ngurusi orang lain, ngurusi orang lain, level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Level yang paling rendah berarti kepala keluarga. Level yang paling tinggi kepala negara. Mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah, siapapun yang dikasih amanah untuk ngurusi orang lain, kemudian dia tidak menunaikan amanah itu dengan benar, kemudian mati, maka Allah haramkan baginya surga. Bukan Ustadz yang ngomong, Rasul SAW yang mengatakan itu. Haram masuk surga. Ngeri. Jadi kepala rumah tangga itu nggak ringan, jamaah. Jadi bapak itu nggak ringan. Jadi suami itu nggak ringan. Tanggung jawab kita di hadapan Allah itu berat. Bisa-bisa kita gagal masuk surga gara-gara tidak menunaikan tugas mendidik istri dengan baik, mendidik anak dengan baik, tidak menafkahi mereka dengan sumber-sumber yang tidak halal. Ngeri. Baik, adzan dulu silahkan. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Contoh kezaliman dengan perbuatan yang lainnya adalah kezaliman kepada bawahan, kepada karyawan, kepada pembantu, kepada pekerja, kepada buruh. Kezaliman yang ini di hari kiamat nanti Allah sendiri yang akan menuntut pelakunya. Allah turun tangan menuntut pelakunya, bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia, aku sendiri kata Allah yang akan menuntut mereka. Salah satunya dari 3 itu, warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Seseorang yang mempekerjakan orang lain. Si A mempekerjakan siapa? Si B. Si B sudah menunaikan tugas itu dengan baik, tapi si A tidak memberikan upahnya. Jangan mentang-mentang jadi bos. Jangan mentang-mentang jadi majikan. Jangan mentang-mentang jadi atasan. Kemudian berbuat semaunya kepada bawahan, kepada pembantu. Gajinya dipotong, gajinya ditunda, bahkan gak diberikan. Hari kiamat nanti Allah akan tuntut mereka. Mereka hari ini tertindas, gak bisa nuntut, gak bisa marah, karena takut bakal diapain? Bakal dipecat, di PHK. Itu di dunia, mungkin Anda bisa lakukan itu. Di akhirat enggak. Kekuasaan di akhirat itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Karena si pembantu ini terzalimi, maka Allah Azza wa Jalla yang turun tangan langsung.
La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang ketiga. Apa tadi? Kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Apa itu Ustaz? Semua dosa dan maksiat. Semua dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu kezaliman dia kepada dirinya sendiri. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia berbuat dosa dan maksiat, sejatinya dia akan menderita. Dia menyakiti dirinya sendiri dengan mengakibatkan, memunculkan penderitaan yang akan dia rasakan. Yakinlah jemaah, orang yang berbuat dosa dan maksiat pasti menderita. Pasti. Kalaupun tidak menderita secara materi, ya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, makanannya enak, ya. Walaupun mungkin secara materi tidak menderita, tapi hatinya menderita. Orang berbuat maksiat itu pasti gelisah. Pasti tidak tenang. Ketenangan hanya didapatkan dengan taat kepada Allah. Ketika kita tidak menaati perintah Allah Azza wa Jalla, kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, pasti hati kita akan menderita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggak peduli dengan aturan Allah Azza wa Jalla, pasti hidupnya akan sempit. Hatinya akan gelisah, tidak akan tenang. Itu pasti. Itu baru di mana? Baru di dunia. Makanya ada enggak orang kaya raya bunuh diri? Banyak. Banyak. Bukan ada, banyak. Karena mereka enggak dapat ketenangan. Dia pikir ketenangan didapatkan dengan obat-obatan terlarang. OD. Overdosis. Gak tenang. Ya. Itu baru di dunia. Di akhirat apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Gak bisa ngelihat. Maka mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa aku buta sekarang? Dulu kan ketika di dunia aku gak buta. Aku bisa melihat ketika di dunia. Kenapa sekarang ujuk-ujuk saya buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Nasihat-nasihat sudah disampaikan, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, nasihat-nasihat para ulama, para ustadz, para muballigh, para da'i, para kiai sudah disampaikan. Fanasitaha, engkau abaikan nasihat-nasihat tersebut. Enggak kamu pedulikan. Kamu cuekin. Wa kadzalikal yauma tunsah. Maka hari ini pun kamu diabaikan. Gara-gara dulu mengabaikan. Maka sekarang diabaikan. Itu Allah sampaikan dalam surat Taha ayat 124 sampai 126. Surat apa? Taha 124 sampai 126. Berarti hari ini kita sudah mempelajari macam-macam apa? Kezaliman. Apa yang pertama? Kezaliman antara manusia dengan Allah. Yang paling parah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan.
Yang kedua, jenis kezaliman manusia dengan makhluk Allah. Dan ini bisa dengan perkataan atau perbuatan. Dan yang terakhir adalah kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Apa itu? Semua dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala bentuk kezaliman. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.